Pernah nggak sih kamu merasa hidup ini kayak lagi disuruh jalan, tapi nggak dikasih peta? Kayak Tuhan bilang, ayo melangkah. Tapi kita sendiri nggak tahu mau melangkah kemana. Hasilnya apa, dan kapan semuanya ini jadi baik. Dan jujur ya, itu tidak nyaman tentunya. Kita ini orang yang suka kepastian. Kita mau tahu dulu hasilnya, baru mau percaya. Tapi seringkali Tuhan justru minta kita percaya dulu, baru Dia kasih hasilnya. Hari ini kita akan bahas tentang satu hal yang sangat sederhana, tapi hal yang sangat dalam sekali, yaitu iman yang mendatangkan berkat Tuhan. Nah, kalau kita bicara tentang iman, seringkali kita langsung berpikir, iman itu berarti percaya. Dan itu benar. Tapi sebenarnya iman jauh lebih dalam dari sekedar percaya. Iman bukan cuma soal mengakui bahwa Tuhan itu ada. Bahkan setan pun tahu bahwa Tuhan itu ada. Tapi iman adalah soal menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang kita percaya itu. Dalam Alkitab, iman digambarkan sebagai keyakinan yang kuat terhadap sesuatu yang belum kita lihat. Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama berkata bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu seperti jembatan antara apa yang kita lihat dan apa yang Tuhan janjikan di masa depan. Iman membuat kita hidup bukan hanya berdasarkan apa yang kita lihat, tetapi berdasarkan janji Tuhan. Menurut Agustinus, iman itu adalah kepercayaan total kepada Allah yang kemudian membentuk cara kita berpikir, merasa, dan hidup. Bagi Agustinus, iman bukan cuma percaya di pikiran, tetapi mengasihi dan bersandar penuh kepada Tuhan. Irenaeus, salah satu bapak gereja awal, melihat iman sebagai penerimaan akan kebenaran yang diwahyukan Tuhan. Menurut dia, iman adalah respon kita sebagai manusia terhadap pernyataan Allah di dalam Yesus Kristus. Iman bukan cuma konsep, tapi hubungan hidup dengan Tuhan yang menyatakan dirinya. Kalau kita gabungkan semua pandangan ini, kita bisa melihat satu benang merah, yaitu iman bukan cuma percaya di kepala. Iman adalah kepercayaan, penyerahan, dan ketaatan kepada Tuhan yang hidup. Iman adalah ketika kita berkata, Tuhan, aku tidak mengerti semuanya, tapi aku percaya kepadamu. Tuhan, aku tidak tahu masa depanku, tapi aku tahu Engkau yang memegang masa depanku. Dan itulah iman yang kita lihat ada pada diri seorang yang bernama Abraham. Dia tidak punya semua jawaban, tapi dia punya satu hal, kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dan iman yang percaya penuh kepada Allah haruslah dimiliki oleh generasi kita sekarang ini. Bukan hanya iman yang cuma diucapkan di bibir, bukan hanya iman yang diucapkan jadi slogan di status WA, tapi iman yang bikin kita berani melangkah walaupun belum mengerti semuanya. Kita akan belajar dari satu tokoh yang sangat terkenal di dalam Alkitab yang bernama Abraham. Ayat dasarnya ada di Kejadian 12 ayat yang ke-1 sampai ke-4. Di sana diceritakan bagaimana Tuhan memanggil Abraham untuk pergi dari tanah kelahirannya, meninggalkan zona nyamannya tanpa tahu secara detail kemana Tuhan akan membawanya. Coba bayangkan kalau kamu ada di posisi Abraham. Tiba-tiba Tuhan datang dan berkata, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu, ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Perhatikan ya, Tuhan tidak bilang alamat lengkapnya. Tidak ada Google Maps, tidak ada timeline, tidak ada titik koordinat. Tidak ada detail rencana sama sekali. Cuma ada satu hal, pergi, percaya, melangkah. Kalau itu terjadi pada kita hari ini, mungkin itu kita akan tanya dulu, Tuhan mau kemana? Tuhan, apa hasilnya? Apa jaminannya? Tapi Abraham tidak banyak debat. Alkitab bilang Abraham pergi seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Disitulah iman bekerja. Iman bukan cuma soal percaya di kepala, tapi soal berani melangkah dengan kaki. Kadang kita berpikir kalau Tuhan mau memberkati saya, ya Tuhan tunjukkan dulu berkatnya. Padahal seringkali pola Tuhan justru sebaliknya. Tuhan minta kita melangkah dulu, baru berkatnya itu nyusul. Iman Abraham bukan iman yang sempurna, tapi iman yang taat. Dia tidak tahu masa depannya seperti apa, tapi dia tahu siapa yang memegang masa depannya. Kadang Tuhan tidak menjelaskan semuanya. Kadang Tuhan tidak memberi kita blueprint lengkap tentang masa depan. Kadang Tuhan hanya memberi satu langkah kecil dan berkata, ikutlah aku.
Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang berada di titik seperti Abraham. Kita merasa Tuhan seperti sedang menyuruh kita melangkah keluar dari zona nyaman. Keluar dari pekerjaan yang aman tapi tidak sesuai panggilan. Keluar dari relasi yang toksik, keluar dari kebiasaan lama yang menahan pertumbuhan rohani. Keluar dari cara hidup yang lama. Dan jujur saja itu menakutkan. Karena iman selalu membawa kita ke wilayah yang tidak sepenuhnya bisa kita kontrol. Kita sering berpikir, kalau Tuhan mau memberkati saya, Tuhan harusnya bisa menjelaskan semuanya terlebih dahulu. Padahal pola Tuhan seringkali justru sebaliknya. Ya, Tuhan memanggil dulu, Tuhan minta kita percaya dulu, baru berkat itu datang satu persatu. Iman Abraham bukan iman yang tanpa pertanyaan, bukan iman yang tanpa pergumulan, tetapi iman yang memilih taat meskipun belum paham semuanya. Dan justru dari iman seperti itulah berkat Tuhan mengalir. Kadang kita berpikir berkat itu cuma soal materi, uang, rumah, mobil, deposito, dan lain sebagainya, kesehatan, dan lain sebagainya. Padahal berkat Tuhan jauh lebih luas daripada semuanya itu. Berkat Tuhan contoh bisa berupa hidup, arah hidup yang jelas. Berkat Tuhan bisa berupa damai sejahtera di tengah badai. Berkat Tuhan bisa berupa generasi atau anak-anak yang diberkati lewat hidup kita. Abraham tidak hanya diberkati secara pribadi, dia menjadi saluran berkat bagi generasi-generasi setelahnya. Dan mungkin hari ini Tuhan tidak hanya ingin memberkati kamu, tapi Tuhan ingin menjadikan hidupmu saluran berkat bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi gereja, dan bagi orang-orang di sekitarmu. Tapi semuanya seringkali dimulai dari satu hal yang sederhana, iman yang berani melangkah. Saya suka satu kalimat yang bilang bahwa iman bukan soal tahu kemana kita akan pergi, tapi tahu siapa yang memimpin kita. Abraham tidak tahu tujuan akhirnya, tapi dia tahu siapa yang memanggilnya. Dan itu lebih dari cukup. Mungkin hari ini kamu sedang berada di persimpangan hidup. Ada keputusan besar yang harus diambil. Ada langkah yang terlalu beresiko. Ada panggilan yang terlalu besar. Dan kamu bertanya, Tuhan, apakah ini benar darimu? Pembahasan hari ini mau mengingatkan bahwa kadang iman bukan soal semuanya jelas, tapi soal tetap taat meskipun keadaan belum jelas. Hari ini kita akan belajar dari kisah Abraham tentang iman seperti apa yang mendatangkan berkat Tuhan. Yang pertama, iman yang mendatangkan berkat Tuhan adalah iman yang meresponi panggilan Tuhan dengan ketaatan total. Ibrani pasal 11 ayat 8 berkata seperti ini. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ditujunya. Ayat ini kelihatannya sederhana, tapi kalau kita renungkan pelan-pelan, ini akan sangat dalam dan menantang. Alkitab tidak berkata karena iman Abraham merasa yakin 100%, tetapi Alkitab berkata karena iman Abraham taat. Iman Abraham terlihat bukan dari apa yang dia katakan, tapi dari apa yang dia lakukan. Tuhan memanggil Abraham dan Abraham merespon panggilan itu dengan ketaatan. Kalau kita bicara soal panggilan Tuhan, banyak orang Kristen suka bagian yang indahnya saja. Kita suka mendengar bahwa Tuhan punya rencana besar, Tuhan punya masa depan yang penuh harapan, Tuhan mau memberkati kita. Tapi kita sering lupa bahwa panggilan Tuhan hampir selalu disertai dengan perintah untuk melangkah. Dan melangkah itu seringkali tidak nyaman. Coba bayangkan, Abraham dia harus meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan budaya yang dia kenal, meninggalkan keluarga besar, meninggalkan keamanan hidupnya. Tuhan gak bilang, Abraham, kamu pindah ke kota ini, nanti kerjanya ini, penghasilannya segini, rumahnya seperti ini. Enggak, Tuhan hanya berkata, pergilah ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Artinya Abraham berjalan tanpa peta, tanpa GPS, tanpa kepastian detail, dan disinilah iman yang sejati itu diuji. Apakah kita hanya taat kalau semuanya jelas, atau kita tetap taat meskipun banyak hal yang belum jelas? Kadang kita berkata, Tuhan saya mau taat, tapi tolong jelaskan dulu semuanya. Tuhan saya mau taat, saya mau ikut panggilanmu, tapi saya mau tahu dulu hasil akhirnya. Padahal iman seringkali justru dimulai dari ketika kita tidak tahu, tidak jelas apa hasil akhirnya. Abraham taat bukan karena dia tahu tujuan akhirnya, tapi karena dia tahu siapa yang memanggilnya. Ketaatan Abraham bukan ketaatan setengah-setengah. Dia tidak berkata, Tuhan saya ikut, tapi keluarga saya tidak. Atau dia bilang, Tuhan saya ikut, tapi kalau tidak cocok saya balik. Enggak. Dia meninggalkan segalanya
dan melangkah. Ini yang kita sebut ketaatan total. Kadang kita mengira iman itu cuma soal perasaan rohani. Kalau kita merasa tersentuh di ibadah, kita bilang kita punya iman. Kalau kita menangis pada waktu doa, kita bilang iman kita kuat. Tapi Alkitab menunjukkan bahwa iman sejati terlihat ketika kita taat. Bahkan ketika perasaan kita tidak nyaman, mungkin hari ini Tuhan sedang memanggil kamu. Bukan untuk pindah negara seperti Abraham, tapi mungkin untuk pindah cara hidup. Meninggalkan kebiasaan lama, meninggalkan dosa yang sudah lama kita jaga dan pelihara, meninggalkan zona nyaman kita yang membuat kita tidak bertumbuh, yang membuat kita tidak berkembang, melangkah ke panggilan yang lebih besar. Dan jujur saja, panggilan Tuhan seringkali terasa berat. Karena panggilan Tuhan hampir selalu menentang ego kita, kenyamanan kita, dan rasa aman kita. Abraham berjalan ke masa depan yang tidak ia pahami, tapi dia berjalan dengan Tuhan yang dia percayai. Iman bukan soal tahu masa depan. Iman adalah soal percaya kepada Tuhan yang memegang masa depan. Karena kita terlalu fokus pada kemana Tuhan membawa saya. Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah saya mau berjalan bersama Tuhan kemanapun dia membawa saya. Ketaatan total Abraham mengajarkan kita satu hal. Iman yang mendatangkan berkat selalu dimulai dengan ketaatan yang tidak bersyarat. Kita hidup di zaman yang suka negosiasi. Kita sering berkata, Tuhan, saya akan taat kalau titik-titik-titik. Tuhan, saya akan ikut kalau titik-titik-titik. Tuhan, saya akan melayani kalau titik-titik-titik. Tapi Abraham tidak menawar panggilan Tuhan. Dia tidak memberi syarat, dia hanya taat. Dan justru dari ketaatan itulah Tuhan mulai mencurahkan berkat yang luar biasa. Dari satu langkah taat Abraham lahir sebuah bangsa. Dari satu langkah taat Abraham lahir sejarah keselamatan. Dari satu langkah taat Abraham, kita hari ini membaca kisah iman yang mengubah dunia. Kadang kita meremehkan satu langkah kecil tentang ketaatan. Kita berpikir, cuma ini, kecil, tidak signifikan. Padahal satu langkah taat bisa mengubah generasi. Mungkin Tuhan tidak memanggil kamu untuk menjadi Abraham yang baru, tapi Tuhan panggil kamu untuk taat di tempat di mana kamu berada. Taat sebagai istri, taat sebagai suami, taat sebagai orang tua, taat sebagai pelayan Tuhan, taat sebagai pengikut Kristus di dunia ini. Dan disitulah iman kita bekerja. Iman bukan hanya di mimbar, iman bukan hanya di gereja. Iman adalah ketika kita taat di kehidupan sehari-hari. Abraham tidak tahu bahwa kisah hidupnya akan ditulis di Alkitab. Dia tidak tahu bahwa namanya akan disebut ribuan tahun. Dia hanya tahu satu hal, Tuhan memanggil dan dia taat. Ketaatan total bukan berarti kita tidak pernah takut. Abraham pasti takut, Abraham pasti bingung, Abraham pasti punya pertanyaan. Tapi ketaatan total berarti kita tidak membiarkan rasa takut menghentikan langkah iman kita. Kalau kita ingin melihat berkat Tuhan dalam hidup kita, pertanyaannya bukan hanya apakah saya percaya Tuhan, tapi apakah saya taat kepada Tuhan. Karena seringkali berkat Tuhan ada di seberang ketaatan kita. Dan iman adalah jembatan yang membawa kita ke sana, ke dalam berkat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, iman seperti apa yang mendatangkan berkat Tuhan? Yang kedua yaitu iman yang tetap teguh dan tidak menyerah di tengah proses hidup. Roma 4 ayat 19-21 berkata, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena umurnya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham sudah taat, Abraham sudah melangkah, tapi janji Tuhan tidak langsung tergenapi. Tuhan berjanji Abraham akan punya keturunan, tapi waktu terus berjalan, Sarah tetap mandul. Abraham semakin tua. Secara logika, janji itu tidak masuk akal. Bayangkan menunggu janji Tuhan puluhan tahun. Bahkan melihat waktu berjalan, tubuh melemah, peluang semakin kecil, dan tetap harus percaya. Ini bukan iman yang romantis, ini iman yang diuji oleh waktu. Roma 4 berkata, iman Abraham tidak menjadi lemah. Dia tahu tubuhnya lemah, dia tahu keadaannya tidak mendukung, tapi dia memilih untuk tidak menyerah. Kadang iman kita kuat di awal. Waktu baru menerima janji Tuhan, kita semangat. Tapi ketika prosesnya lama, kita mulai lelah, mulai ragu, mulai bertanya, Tuhan kapan?
Abraham juga bisa menyerah. Abraham juga bisa berkata, sudahlah, mungkin saya salah dengar Tuhan. Tapi Abraham tidak menyerah. Iman yang mendatangkan berkat bukan iman yang berani memulai, tapi iman yang bertahan di tengah proses yang panjang. Proses Tuhan seringkali tidak instan. Tuhan bekerja dalam waktu, dalam musim, dalam proses pembentukan karakter, dan di tengah proses itu iman kita diuji. Apakah kita hanya percaya kalau cepat, atau kita tetap percaya meskipun lama? Roma 4 berkata Abraham tidak bimbang, dia diperkuat dalam iman, dia memuliakan Allah. Artinya di tengah penantian Abraham tetap menyembah Tuhan. Di tengah ketidakpastian Abraham tetap percaya. Mungkin hari ini kamu sedang dalam proses. Janji Tuhan belum tergenapi, doa belum terjawab, pelayanan belum berkembang, keluarga belum pulih, dan kamu mungkin sudah merasa lemah. Nah, pembahasan ini mau mengingatkan, iman yang mendatangkan berkat adalah iman yang tidak menyerah di tengah proses. Karena seringkali berkat Tuhan datang bukan di awal, tapi di akhir proses ketaatan yang panjang. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, iman seperti apa yang mendatangkan berkat Tuhan? Yang ketiga yaitu iman yang menyerahkan dan percaya penuh akan kasih dan kuasa Tuhan. Roma pasal 4 ayat 17-18 berkata, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham juga berharap dan percaya. Ini bagian yang sangat indah. Abraham percaya kepada Allah yang menghidupkan yang mati dan menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Artinya iman Abraham bukan percaya pada situasi, bukan percaya pada tubuhnya, bukan percaya pada Sarah, tapi percaya kepada Allah. Kadang kita terlalu fokus pada keadaan kita. Kita melihat ekonomi, melihat kesehatan, kita melihat logika manusia. Padahal iman adalah melihat Allah di atas semuanya itu. Roma 4 berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap. Ini iman yang radikal, iman yang menyerahkan logika kepada kasih dan kuasa Tuhan. Abraham tahu secara medis itu mustahil. Abraham tahu secara manusia itu tidak mungkin. Tapi dia tahu satu hal, yaitu Tuhan Maha Kuasa. Iman yang mendatangkan berkat, bukan iman yang percaya pada kemungkinan manusia, tapi iman yang percaya pada kemahakuasaan Tuhan. Kadang Tuhan membawa kita ke titik di mana kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, supaya kita belajar bersandar sepenuhnya kepada Dia. Karena selama kita masih merasa mampu, kita sulit percaya penuh. Abraham belajar satu hal, berkat Tuhan bukan datang karena dia kuat, tapi karena Tuhan berkuasa. Dan disinilah iman mencapai puncaknya. Ketika kita tidak hanya taat, tidak hanya bertahan, tapi benar-benar menyerahkan hidup kita kepada kasih dan kuasa Tuhan. Kesimpulannya adalah, kalau kita melihat kehidupan Abraham, kita belajar bahwa iman yang mendatangkan berkat bukan iman yang pasif. Iman yang mendatangkan berkat adalah iman yang taat ketika Tuhan memanggil, iman yang bertahan ketika proses terasa lama, dan iman yang berserah penuh pada kasih dan kuasa Tuhan. Abraham tidak sempurna, tapi Abraham memilih percaya. Dan hari ini pun dari satu hidup orang percaya, Tuhan memberkati banyak generasi, bahkan sampai hari ini. Jadi hari ini kalau kita mau melihat berkat Tuhan, maka miliki iman yang bersandar dan berpegang teguh pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Oke, jadi ingat satu hal, jangan menyerah terhadap proses kehidupanmu. Kalau video ini memberkati kalian, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya lebih banyak yang dikuatkan melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di episode selanjutnya.